Halo guys, ketemu lagi di channel kami, Yusuf Aksesoris, yang menjual berbagai macam perhiasan dari mulai anting, cincin, gelang, kalung, sampai liontin. Di video kali ini, aku akan membahas apa sih perbedaan suping dan titanium, karena banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk, khususnya dari reseller-reseller kami yang baru memulai bisnis perhiasan. Jadi, di sini aku akan menjelaskan apa sih perbedaan suping dan titanium. Mungkin di Google sudah banyak banget ya artikel-artikel tentang perbedaan suping dan titanium. Kalian juga bisa cek artikelnya di Google. Berikut ini akan kita bahas mengenai hal tersebut. Jadi, simak videonya sampai selesai ya. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa support terus channel kami ya dengan cara subscribe, like, dan komen. Oke, jadi sebelum kita membahas lebih jauh apa sih perbedaan perhiasan suping dan titanium, alangkah baiknya kita simak dulu perbedaan apa sih itu suping dan titanium. Oke, jadi sebelum membahas lebih jauh apa sih perbedaan perhiasan suping dan titanium, maka alangkah baiknya kita simak dulu apa sih sebenarnya itu suping, apa sih sebenarnya itu titanium. Jadi aku akan bahas tentang suping dulu ya guys. Untuk perhiasan suping ini adalah salah satu perhiasan palsu yang mulai digemari oleh warga Indonesia. Apakah kalian punya perhiasan ini? Sekarang ini perhiasan emas sangatlah mahal harganya, sehingga membuat beberapa orang cari opsi lain agar memiliki sebuah perhiasan. Satu di antara opsi yaitu perhiasan suping. Selain penampakannya yang begitu serupa dengan emas asli, wajar kalau perhiasan suping banyak disenangi oleh penduduk Indonesia. Akan tetapi apa sih perbedaan suping itu? Dan apa perbedaan perhiasan suping dan titanium? Yuk kita cari tahu apa sih keterkaitan perhiasan tersebut. Jadi, perhiasan suping itu adalah perhiasan lapis emas yang berbahan dasar tembaga. Agar lebih cantik dalam tampilan emas suping, maka dilapisi dengan rhodium atau satu logam yang memiliki warna keperakan yang memiliki fungsi untuk memberi efek kemilau serta tahan karat di emas. Emas suping menjadi pilihan atau opsi buat kalian yang suka perhiasan namun alergi sewaktu menggunakannya. Walau bukan dibuat dari emas asli, terkadang suping dibuat dari emas 18 karat sehingga membuatnya lebih tahan lama dibandingkan perhiasan palsu lainnya. Lantas apa kelebihan dari keduanya, perhiasan suping dan titanium? Yang pertama, bisa dipakai untuk kulit yang peka terhadap perhiasan. Dan tampilan emas suping tak kalah mengagumkan dari tampilan emas pada umumnya. Dari sini jadi kalian sudah terbayang ya apa sih perbedaan suping dan titanium itu. Berikutnya, daya tahan perhiasan suping. Tidak sama dengan perhiasan palsu kebanyakan yang mudah hancur, suping ini merupakan perhiasan yang tahan lama. Emas suping bisa bertahan hingga 1 tahun jika dirawat dengan baik. Nanti akan aku buatkan tutorial cara perawatan suping dan titanium ya. Yang selanjutnya, perhiasan suping bisa disepuh ulang. Jika warna perhiasan suping mulai menipis atau mulai lusuh, kalian bisa menyepuh ulang perhiasan ini agar perhiasannya terlihat elok kembali. Dan untuk berikutnya, perbedaan berikutnya yaitu pada warna. Emas suping bermacam-macam warna, tidak cuma keemasan saja. Akan tetapi, kita juga bisa mendapatkan emas suping dengan warna perak yang tampak bagus. Dan yang terakhir, harga perhiasan suping terbilang sangatlah murah sekali dibandingkan harga emas aslinya. Sangat jauh ya, kemungkinan 1 dibanding 10. Selanjutnya, macam-macam perhiasan suping dari berbagai jenis.
Yang pertama, seperti susunan rhodium serta emas. Lapisan ini biasanya memberikan efek tahan karat serta bersinar. Kebanyakan perhiasan juga memanfaatkan permata dari material dasar zirkon yang kerap dipakai selaku substitusi berlian di toko emas. Yang kedua, susunan emas 14 karat. Dengan dilapisi emas 14 karat akan memberikan penampakan warna kuning yang kilaunya sedikit menurun. Terus yang ketiga, seperti susunan emas 18 karat. Dengan susunan ini tampak memiliki warna kuning kecoklatan serta tampak halus dengan kemilau yang sedikit menurun. Seperti susunan emas 24 karat. Lapisan ini membuatnya terlihat lebih kuning dan bersinar. Yang kelima, perbedaan suping dan titanium ada pada lapisan rhodiumnya. Apabila perhiasan cuma dilapisi rhodium saja, maka warnanya akan tampak perak serta bersinar. Seperti perhiasan perak asli, tentu menjadi perbedaan antara suping dan titanium. Yang keenam, ada suping lapis rose gold. Dengan susunan rose gold, tampak memiliki warna merah muda kecoklatan dan lebih pekat daripada warna lainnya. Setelah tadi pembahasan mengenai suping, sekarang kita akan membahas apa sih titanium. Titanium adalah tipe perhiasan yang menggunakan bahan penyusun dari titanium. Perhiasan ini kerap diputuskan lantaran pas jadi satu di antara koleksi perhiasan. Di samping itu, perhiasan titanium tak gampang tergesek serta hancur juga anti korosi atau karat. Untuk kelebihan titanium yang bisa kita kenali, bisa kita simak berikutnya bersama-sama ya. Yang pertama, ketahanannya yang sangat baik sekali adalah salah satu keistimewaan dari perhiasan titanium. Perhiasan titanium bisa bertahan hingga bertahun-tahun dan sanggup bertahan dari air laut atau beberapa zat lainnya. Maka dari itu dapat disebutkan titanium kuat seperti baja. Yang kedua, harganya yang relatif murah. Perhiasan berbahan titanium semakin dapat dijangkau dibandingkan harga perak. Namun demikian, harga murah dan mahalnya titanium tergantung pada kesukaran pembuatannya serta bahan yang dipakai. Oke, sekarang kita lanjut ya. Apa sih kekurangan perhiasan titanium itu? Akan tetapi, titanium selalu pas dipakai sebagai alternatif perhiasan yang murah. Perhiasan titanium memiliki bentuk yang paten, itu adalah menjadi salah satu kekurangan dari perhiasan titanium. Maka dari itu, perhiasan titanium tidak bisa diubah ukurannya lagi. Titanium juga memiliki struktur yang keras, 3 kali lebih keras dari logam platinum. Dan untuk kelebihan perhiasan titanium, logam mulia memang selamanya menduduki status paling atas. Di antaranya emas yang pada saat wabah COVID-19 lalu, harganya tembus hingga 1 juta per gramnya. Tapi sekarang ini tidak cuma emas, perhiasan titanium juga semakin populer. Berbicara bab titanium sendiri, logam dengan warna abu-abu putih perak metalik ini pertama kalinya dijumpai di Cornwall, Kerajaan Britania Raya di tahun 1791 Masehi yang lalu. Sekedar info, logam mulia sendiri sampai kini termasuk ruthenium, rhodium, palladium, osmium, iridium, platina, perak, serta tentu saja emas. Di mana logam-logam mulia itu hebat tahan korosi serta oksidasi. Tapi, walaupun bukan terhitung logam mulia, tidak ada yang menampikkan begitu mengagumkannya perhiasan titanium. Berikut beberapa kelebihan yang bakal membuat siapa saja terpikat oleh perhiasan titanium. Yang pertama, tidak mengakibatkan alergi pada kulit. Untung bila Anda membeli perhiasan titanium. Kekhawatiran kepada alergi dapat menyusut lantaran titanium terhitung logam yang termasuk hypoalergenik alias kurang kemungkinan menyebabkan alergi. Maka dari itu aman dipakai oleh pemilik kulit peka. Lalu yang kedua, kelebihan yang berikutnya adalah modenya yang bermacam-macam. Buat Anda seorang kolektor perhiasan, serta suka mempunyai perhiasan beraneka macam dan mode, titanium tentu saja dapat penilaian.
Lantaran nyatanya perhiasan titanium mempunyai mode yang cukup variasi. Dan titanium memiliki kesan-kesan menawan karena penampilannya yang lumayan minimalis. Yang ketiga, harga titanium bisa dijangkau. Bila harga emas bisa tembus 1 jutanya per gram, lalu perak di rata-rata beberapa ratus ribu rupiah per gramnya, serta berlian tembus belasan juta rupiah per karatnya. Jadi, harga perhiasan titanium dibanderol semakin terjangkau. Anda dapat membelinya di marketplace dimulai dari harga puluhan ribu rupiah sampai ratusan ribu rupiah. Tetapi khususnya di kami, Yusuf Aksesoris, kami menjual dengan harga grosir. Sangatlah murah, selain itu bisa dijual kembali. Kalian juga bisa memilih untuk produknya berbagai bentuk dan variasi. Jadi, jika kalian ingin menjadi salah satu reseller kami, silakan hubungi admin kami melalui nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini, atau bisa dilihat di deskripsi video dan bio channel kami. Lalu yang keempat, berikut kelebihan perhiasan titanium, yaitu sebagai perhiasan, lantaran logam ini terdapat sifat enteng. Jadi, Anda tidak usah resah akan membuat kulit lecet atau terbeban. Walaupun mempunyai sifat yang enteng, titanium malah amatlah sangat tangguh karena serta kuat seperti baja. Dan disinilah paling mencolok perbedaan perhiasan suping dan titanium. Titanium juga tahan terhadap larutan-larutan seperti klorin sampai air laut. Tidak sekedar sanggup hadapi larutan pemusnah, titanium pula mempunyai ketahanan yang cukup tinggi hingga mencapai 150 derajat Celcius. Keadaan berikut ini yang membuat pengrajin titanium kerap menjadi alternatif beberapa pengrajin perhiasan lantaran kebolehannya yang demikian tangguh. Sekalinya bentuknya amat enteng. Dan yang terakhir, pembawaannya yang bercahaya. Terlepas dari penampilannya yang demikian enteng, akan tetapi kuat dan memiliki nilai yang bisa dijangkau, perhiasan-perhiasan yang dibentuk dari logam titanium malah cukup bercahaya, maka dari itu bagus sekali dilihatnya. Titanium juga tidak mudah menghitam saat kontak dengan benda asing. Karena perihal ini, Anda tidak perlu risau bila kalung, cincin, ataupun gelang yang digunakan menghitam di saat terserang air atau debu. Jadi di sini terlihat lagi perbedaan antara perhiasan suping dan titanium. Jadi bagaimana Anda berminat memilikinya? Yaps, karena akan membuat penampilan Anda semakin memukau. Jadi cukup jelas ya sekarang apa sih perbedaan perhiasan titanium dan perhiasan suping. Sekian untuk video kali ini yang menjelaskan antara perbedaan perhiasan suping dan titanium. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian ada pertanyaan, kalian boleh langsung tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa support terus channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Jadi sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye!